sepintas mendengarkan penjelasan Pak Menteri, turun 1 juta. Wah, ini luar biasa. Turun 1 juta tapi dolarnya naik. Masih bisa diturunkan. Ini prestasi luar biasa ini. Dolar SAR-nya jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu, tapi turun 1 juta. Ini top. Tapi kami melihat cara menjanjikan ini nggak ada perubahan. Masih tetap dengan Dirjen PHU. Cara menyajikannya. Polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji. Belum. Kami nggak tahu itu menyelesaikan persoalan nusuk. Kita nggak tahu. Sementara yang disebutkan di sini melaksanakan verifikasi jamaah berhak. Kita nggak tahu nih yang mana yang diverifikasi. Berdasarkan kuota daftar tunggu atau berdasarkan kuota besaran jumlah umat muslim per provinsi. Yang mana sekarang nih yang diverifikasi ini? Kemudian seleksi penyediaan transportasi udara dengan mengundang seluruh. Saya kira iya, tapi kami sebetulnya tidak ingin berbicara dengan penerbangan kalau sudah selesai harganya. Kalau Kementerian Haji sudah bisa negosiasi turun, ya kami tidak usah ikut. Kecuali penerbangannya ngotot seperti itu, ya kita undang semua, Pertamina kita undang, apa semua kita undang supaya bisa turun. Tapi kalau sudah turun, ya sudah besok kita ketok. Kalau sudah turun, tapi kan ini turunnya baru 1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan harus turun 5 triliun dari 17 triliun. Jadi kalau bancakan 5 triliun ditambah 1 triliun berarti 6 triliun harus turun. Kalau semangatnya Kementerian Haji. Kalau begini semangatnya masih Dirjen PHU, belum ada yang berubah di sini. Karena itu kita ingin mendalami, umpamanya layanan kita itu sebetulnya kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Kita nggak tahu nih sebetulnya nih. Jangan-jangan paket C minus nih. Kenapa sebutkan paket C minus? Dolarnya naik. SAR-nya naik, tapi turun 1 juta. Itu 1 triliun namanya itu turunnya, Pak. Masih bisa. Terus yang diambil ini kita nggak paham nih, berarti kelasnya paket C minus mungkin. Nah, ini penjelasan-penjelasan seperti ini penting dilakukan di Panja supaya kita memahami apa yang kita laksanakan perhajian di tahun 2026 ini. Tentu sebagai kementerian baru harus punya terobosan yang baru dibanding Dirjen PHU yang lalu, karena kita sudah mengkritisi masa Dirjen yang lalu. Satu, mengenai pelayanan amburadul, yang kedua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja, berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih. Karena itu pemikiran yang seperti ini saya yakin para anggota juga sama dengan saya sampaikan. Tapi ada baiknya kita dengarkan dulu nih bagaimana pikiran dari para anggota, sehingga kita besok akan melanjutkan untuk rapat panja. Di rapat panja itu dasarnya seperti apa yang akan kita sepakati hari ini. Umpamanya ini nanti yang poin pertama ini verifikasi jamaah itu sebetulnya dasarnya yang mana? Kalau dasarnya kembali lagi seperti itu, seperti masa lalu, sama saja. Nah, dan itu harus kita putuskan. Kami tidak dalam posisi memilih, tapi akan kami sampaikan resiko dan pertanggungjawabannya apa. Kalau itu pilihannya, oke, kita ketok bahwa usulan Kementerian Haji berdasarkan jumlah daftar tunggu yang dibagi kuotanya.
Karena itu kami persilakan para anggota untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, termasuk isu-isu aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji, apa saja yang akan kita antisipasi persoalan yang bakal muncul berdasarkan sejarah 2025, 2024, 2023 yang lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.